Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang satu dari sekian keistimewaan beliau dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang sebelumnya diutus oleh Allah, Rasul katakan, wa kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila nasi kafah aw wa bu'istu ila nasi 'ammah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau nabi dan rasul sebelum saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hanya diutus kepada satu kaum tertentu. Kepada kaum yang namanya kaum 'Ad ada Nabi Hud. Kemudian kepada kaum Tsamud ada Nabi Soleh. Kepada Bani Israel ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada orang Arab, bukan hanya kepada orang Quraisy, tapi kepada kita semua umat manusia. Karena itu Islam ini mempersatukan kita, bapak-bapak, ibu. Walaupun orang tua kita berbeda suku bangsanya, berbeda pulaunya, berbeda bahkan benuanya, tapi Islam menyatukan kita. Dan itulah satu modal kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan keragaman yang luar biasa di Indonesia, suku bangsa, bahasa dan budaya, tapi di tengah-tengah keragaman itu salah satu perekatnya yang menjadi lem, sehingga yang beragam itu tidaklah terpecah-pecah dan terserak-serak, tapi dia seperti mosaik, seperti bagian-bagian yang satu sama lain kemudian menyatu dan membentuk satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lemnya Indonesia ini salah satunya adalah Islam. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mengokohkan agama di Indonesia ini artinya sama dengan mengokohkan negara. Kalau kita beragama dengan baik di Indonesia, keseharian kita pegang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan, misalnya Iqra'is salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Kita amalkan, pasti damai semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah tangan dan mulutnya tidak mengganggu orang. Amalkan saja, aman Indonesia. Jadi keamanan Indonesia, ketenangan Indonesia, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, salah satu kuncinya adalah tergantung sejauh mana umat Islam ini mengamalkan agamanya. Kalau kita amalkan agama kita, baik dalam hal ritual ibadah kita amalkan, kemudian dalam hal muamalah sosial juga kita amalkan. Apa ritual ibadah? Sholat 5 waktu kita amalkan. Orang yang sholat 5 waktu, kata Allah, ini kata Allah, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan tercegah. Orang yang sholat dengan baik itu pasti akan tercegah. Allah yang ngomong ini, Allah yang menyampaikan, bahkan pakai inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari kekejian dan kemungkaran. Kalau sholat kita benar, kita akan jauh dari kekejian dan kemungkaran. Indonesia akan aman.
Demikian pula ajaran-ajaran dalam ranah muamalah, bersosialisasi, bermasyarakat, kita amalkan saja. Karena itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan bahwa agama itu sesungguhnya adalah al-urwatul wuthqa. Agama itu adalah tali yang kokoh. Dengan tali itu kita ikat Indonesia sehingga tidak terpecah. Dengan tali itu kita kokohkan silaturahim antara kita sehingga aman, nyaman, damai kita semua. Hidup kita bisa tenang. Alhamdulillah, seperti malam hari ini di Masjid Nurul Huda Sumbawa Besar ini. Kalau tidak ada keamanan, tidak mungkin kita mengaji, bapak-bapak, ibu ya. Tidak mungkin. Teman-teman yang tinggal misalnya, apa nama kampung yang tadi Haji Mas'un? Surya Bakti. Dulu namanya Karangcemes ya? Iya. Karangcemes, cemes itu cemes. Ya. Diganti jadi Surya Bakti supaya lebih wibawa, supaya lebih keren. Nggak apa-apa. Dalam Islam itu nama yang baik itu doa. Makanya urusan memberi nama anak jangan main-main. Jangan kasih nama anak kita termotivasi, terinspirasi dari nama artis. Hati-hati. Nama itu doa. Kita pastikan betul setiap nama-nama, sebutan-sebutan itu di dalamnya ada makna yang baik. Jadi dari Karangcemes atau Surya Bakti tidak mungkin akan keluar ke masjid ini kalau sepanjang jalan itu tidak aman. Kalau keamanan itu hilang, bukan hanya dunia kita terganggu, bukan hanya kita tidak bisa pergi ke kantor kalau ada huru-hara, bukan hanya kita tidak bisa berdagang ke masjid, berdagang ke pasar kalau ada huru-hara, bukan saja kita tidak bisa bersilaturahim ke keluarga kalau ada huru-hara. Sholat Jumat pun kalau dalam hukum fikih ketika terjadi huru-hara maka kewajiban sholat Jumat itu gugur. Boleh orang tidak sholat Jumat kalau ada huru-hara di jalan. Artinya apa? Kalau hilang keamanan, hilanglah sebagian agama kita. Kalau hilang keamanan dan kedamaian persaudaraan, hilanglah iman dan takwa itu. Coba kalau kita baca fikih tentang ibadah haji, bapak-bapak ya. Nih misalnya, siapa yang mau naik haji nih? Bukan, yang sudah ada kuotanya. Hah? Mana coba? Katakanlah misalnya Ustadz, Pak siapa? Pak Dedi. Pak Dedi sudah ada kuotanya, sudah tercatat namanya di Siskohat ya. Sudah ada Dedi naik haji 2022 1443 Hijriah misalnya, amin. Sudah ada namanya ya, sudah ada namanya. ONH lunas, badan segar bugar, sapi sudah 2 digorok ya. Sudah 3 malam roah di rumah, sudah selesai semuanya. Ziarah kubur sudah segala macam, sudah bawa beli sabuk hijau sudah juga ya. Ada sabuk hijau, sabuk haji itu. Tapi begitu ada pengumuman, oh ada, nauzubillah misalnya, ada peperangan di, misalnya di mana? Ada peperangan di Arab Saudi, ada peperangan di Kuwait, ada peperangan di Irak seperti yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Karena peperangan huru-hara itu bisa jadi kuota sudah dapat, roah sudah selesai, badan sehat walafiat, istatoanya sudah, tapi ternyata amnut torik itu tidak ada. Keamanan ketika sampai ke tanah suci itu tidak terpenuhi, maka batal menunaikan ibadah haji. Itu Islam. Karena itu kalau kita menjaga perdamaian, kalau kita menjaga persaudaraan, itu kita menegakkan Islam sesungguhnya. Jadi menegakkan Islam itu bukan hanya kita sholat 5 waktu di masjid ini, bukan hanya kita zikir istighfar di rumah, bukan hanya kita wirid membawa tasbih, tetapi juga memastikan supaya kita menjaga kekompakan kita sebagai masyarakat, memastikan supaya kita jangan menjadi bagian yang merusak kekompakan itu. Kalau ada orang yang memfitnah orang lain, ada mengirim postingan-postingan di WA, jangan kita sebarkan.
Jangan kita menjadi bagian yang bisa menyebabkan setengah agama kita hilang. Jangan kita menjadi bagian yang menyebabkan syariat-syariat agama kita sebagian tidak dapat ditunaikan karena tidak adanya keamanan. Karena itu ulama mengatakan kata iman itu, alhamdulillah, biasa bapak-bapak ibu nih, biasa. Karena situasi kita aman, mati lampu tidak menyebabkan kita pergi dari masjidnya. Ini karena kita aman. Coba kalau situasi tidak aman begitu mati lampu, kita kira musuh nyerbu. Ya. Tapi ini tidak ada musuh, alhamdulillah. Sumbawa aman, tenteram, Sabalong sama Lewa, aman, tenang, tenteram. Dari pagi kita makan 3 kepala kambing di sini. Seumur hidup baru tumben. Saking ramahnya warga Sumbawa. Ya, saking ramahnya. Dan semua kepala kambing yang saya lihat kok senyum dia kambing itu ya. Berarti itu nyembelihnya benar. Iya. Berarti nyembelihnya benar, pisaunya tajam dan tidak ditakut-takuti. Kadang, ya mohon maaf bapak-bapak ya, ini benar-benar. Kadang kita ketika lihat kepala kambing, ada kepala kambing itu seperti dia cemberut, seperti kayak kaget. Oh mungkin nyembelihnya itu tidak benar. Dalam Islam bahkan ketika kita hendak memotong seekor hewan untuk kita makan, untuk sesuatu yang baik, karena itu dihalalkan oleh Allah, kita diperintahkan untuk membuat atau mengkondisikan hewan itu dia merasa nyaman dan tenang. Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Coba, itu Islam. Tajamkan pisaumu dan bikin hewan itu tenang, nyaman. Jangan ditakut-takuti. Itu ibadah. Kalau matanya nengok-nengok pisau kita, pinggirin kepalanya, biar jangan dilihat pisau kita. Itu ibadah. Itu ajaran Rasul. Wal yurih zabihatah, bikin hewan itu tenang. Kalau kepada seekor hewan yang hendak disembelih saja, Islam mengajarkan kita untuk beradab dengan baik. Jangan menakut-nakutinya, jangan membuat dia tidak tenang, walaupun sebentar lagi nyawanya akan hilang, apalagi terhadap sesama manusia. Maka salah satu bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, salah satu pekerjaan yang Rasul SAW itu ingatkan untuk kita jauhi adalah dalam ungkapan Rasul SAW, man rawa'a musliman rawa'ahu Allah yaumal qiyamah. Siapa orang yang suka menakut-nakuti orang lain, mengancam-ngancam, membuat orang terasa terancam, membuat orang khawatir, ketakutan, rasa amannya itu hilang, apa yang akan dia dapatkan orang itu? Rawa'ahullah yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi apa yang kita kerjakan di sini akan mendapatkan sejenisnya nanti di akhirat. Kalau kita menghadirkan rasa aman dan nyaman, maka kita akan dimasukkan ke rumah yang aman dan nyaman. Itu namanya Darussalam, surganya Allah. Kalau kita selalu membuat keributan, memutus silaturahim, menyebabkan perpecahan, membuat hal-hal yang akhirnya silaturahim putus, orang bermusuhan, maka nanti kita akan jumpa juga dengan tempat yang panas sekali, tempat yang membuat orang tidak betah. Ibaratnya di dunia orang yang bermusuhan itu hatinya bergejolak, dia akan ditempatkan di tempat di mana ada kobaran api yang bergejolak. Nauzubillah min dzalik. Karena itu bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada malam hari ini hal yang pertama yang ingin saya sampaikan dan yang utama adalah mari kita jaga persaudaraan dan persahabatan kita semua nih. Jaga. Ini termasuk pokok agama. Dalam arti ini adalah wasilah agar agama kita lancar, juga agar dunia kita juga lancar, agar dunia akhirat, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah kita dapatkan dengan menjaga kekompakan kita. Dan alhamdulillah walaupun ada satu dua hal, ketika dulu saya berkhidmat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, saya menyaksikan langsung dan merasakan
bahwa salah satu daerah yang paling kondusif dan aman serta nyaman adalah Kabupaten Sumbawa.